Sampun siap nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Saudara jamaah ya, di sini kita kurupkan ya. Karena panitia kerja keras, ya ini masang ini beberapa hari, sound systemnya juga kerja keras, panitia noto belakang parkir semua, jadi kita kurupkan waktunya. Dan insya Allah mulainya pagi ini sampai malam, cuman asar istirahat. Ya. Di tempat-tempat lain biasanya setelah asar masih ada satu session. Tapi di sini istirahat, sehingga saya waktu melihat catatan saya di sini, ini Kaliawen ya 18-19 Februari ya, itu hanya tertulis ilmu hidayah infak persenan perjalanan akhirat sejarah berdirinya jamaah. Yang pendidikan anak saya tulis tapi belum saya sampaikan. Saya cuma dapat 5 judul tapi dengan sisipan-sisipan. Biasanya kalau 2 hari itu mestinya kita dapat 9 atau 10 judul. Paling tidak. Tapi insya Allah waktu itu saya sisipan banyak hal. Sisipannya. Di sini para jamaah, ya untuk diketahui orang jamaah Kaliawen ya. Yang hadir di sini itu ada yang sudah mengikuti pengajian langsung ini 11 kali, 15 kali. Datang ke Kalimantan, datang ke Jakarta, datang terus. Dan pagi ini untuk jamaah Kediri Utara 1 supaya diketahui ya. Ini ada yang dengar pengajian ini datang dari Singapura. Sak rombongan, datang dari Batam, datang dari Solo, datang dari Jakarta, datang dari Bekasi, dari mana-mana. Dari Malang banyak sekali, dari Surabaya. Lah, tipikalnya begitu. Kadang-kadang ke daerah yang kedatangan tuh malah jamaahnya banyak yang nggak datang, tapi yang datang dari jauh-jauh. Nah ini makanya tadi Pak Lukman ya, atau Gus Luk bilang kalau saudara-saudaranya mau ini diajakin datang ke sini. Ada yang sekolah juga ya? Oh, ya ada yang sekolah. Ada. Saya beritahu Pak Sis, kalau di Kalimantan itu, ini beda tempat kan beda anunya, saudara. Di Kalimantan itu sejamaah di Samarinda, di Balikpapan, di Tarakan. Itu pengajiannya itu Selasa Rabu, jam 8 pagi sampai 10 malam. Itu pagi yang datang tuh 4.000 saudara. Pagi yang datang 4.000, bukan 2.000, 4.000. Ya, imam daerahnya itu kalem ngomong gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah-jamaah besok datang pengajian ya, ada Pak Emir. Datang dari jauh, ngomong gitu. Yang sekolah-sekolah izin, yang pegawai-pegawai izin, yang punya toko tutup, pasarnya tutup, semua datang mengaji. Itu balak datang susah. Tapi lain tempat lain, saudara ya. Semoga nanti salah habis zuhur yang sekolah-sekolah bisa datang di sini. Semoga Allah barik barokah. Ya. Saudara jamaah perlu saya diketahui saya itu penerobos muda-mudi, penerobosnya Bapak Imam. Jadi Bapak Imam itu punya penerobos, ada penerobos umum, ada penerobos muda-mudi, ada penerobos ibu-ibu, ada penerobos keuangan, penerobos bacaan, penerobos pondok mini, penerobos utang piutang, PS itu penilik sekolah gitu, tapi namanya PS. Nah, maksud saya gini, saya bicara ini, saya ini nasihat memperkuat nasihatnya Bapak Imam supaya orang menatapi Quran hadis jamaah secara 5 bab karena Allah supaya masuk surga selamat dari neraka. Cuman saya nasihat saya bahas
detail, apa jenenge rinci. Jadi masalah ngaji contohnya saya taruh di masalah ilmu, masalah pendidikan, masalah suami istri, itu semua bab masalah ilmu. Terus nanti masalah pengamalan, itu ya praktikal-praktikalnya saya nasihatkan. Terus bab masalah pembelaan, sambung jamaah, bab jamaah. Jadi jangan ada yang tanya, Cak Emir kok nasihat enggak 5 bab? Saya ini nasihat memperkuat 5 bab. Oke? Karena 5 bab itu betul-betul ijtihad imam yang dahsyat. Dahsyat. Ada orang yang naudzubillah min dzalik keluar dari jamaah. Ngeritik di depan saya gini. Mas Amir tanya, kenapa? Kenapa jamaah ini kok membesar-besarkan 5 bab? Tidak membesarkan rukun Islam. Gitu. Loh, 5 bab itu kalau kamu paham rukun Islam itu udah katut. Gimana Pak Lur? Sekarang saya tanya ya, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ngerti rukun Islam enggak? Tahu rukun Islam itu ada berapa? Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua? Yang ketiga? Puasa atau zakat. Yang keempat? Puasa. Yang kelima? Haji jika mampu. Ya bisa maksudnya. Bisa. Kenapa kok ngepol-ngepolkan 5 bab kok enggak? Saya bilang kamu kalau ngajinya, kalau 5 bab kamu tetapi, itu namanya Islam, rukun iman, atau masalah syahadat puasa haji, rinciannya semua kita kaji. Di Bukhari itu lengkap, Muslim lengkap, pasti ada bab masalah iman, ilmu, terus baru bab masalah sholat, zakat, bab puasa, bab haji umroh, ada semua. Tapi ilmu itu maksudnya bab masalah syahadat. Jadi, nah terus yang 5 bab ini sejamaah, saya ketemu beberapa jamaah yang paham dan berpendidikan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah paring ngaji mabrur yang barokah, sak keluarganya, sak anak cucunya, paringi hidup mulia, paringi masuk surga, paringi surga Firdaus, paringi rukun kompak sama keluarganya. Ojo maju, Bu. Oh. Saya pikir mau diambil air putihnya, ojo. Semoga Allah paring barokah, nggih. Saya ketemu beberapa jamaah yang paham dan yang profesor dan berpendidikan. Saya bukan mengagul-ngagulkan profesor ya. Orang jamaah berpendidikan dan tokoh yang paham itu ngomong gini. Ada salah satu jamaah kita yang dulunya di luar jamaah itu jadi presiden organisasi Islam itu sampai 8 organisasi. Kalau nggak presiden, sekjen, bendahara. Itu beliau ngomong gini. Orang ya tidak pakai 5 bab. Tidak pakai 5 bab. Mau mengejar jamaah. 100 tahun pun belum tentu bisa ngejar. Jadi jamaah ini lari dengan 5 bab ngaji, ngamal, membela, sambung jamaah, taat. Larinya itu, kalau orang mau mengejar nggak pakai itu, biar 100 tahun nggak bisa nututi. Maksudnya sampai mati pun nggak bisa nututi. Karena apa? Kelihatannya 5 bab saudara jamaah ya, kita pahami betul ya. Kelihatannya 5 bab. Ucapannya cuma 5 bab. Yang pertama, tetap menetapi memerlukan mengaji Quran hadis. Mengaji itu maksudnya mengaji bacaan, makna, keterangan, mangkul, paham. Yang bisa ngajar, yang tidak bisa minta diajar. Kalau nggak ada yang mengajar, nggak ada yang diajar, dereso. Itu dari Bapak Imam Haji Nur Hasan. Itu di jamaah ini rata orang itu kecil, muda, rodok tua, semuanya khatam Quran. Ya bisa membaca, bisa maknai, bisa menerangkan. Hanya ada di jamaah. Hanya ada di mana? Di jamaah.
Tanpa 5 bab saudara jamaah, mau ngaji Quran, bacaan makna keterangan mangkul paham. Di mana sampean? Ayo. Tanpa ada 5 bab ngaji Quran hadis yang bisa ngajar, yang tidak ngajar. Sekarang ini, kalau sampean pengen tahu, di Google, di Gramedia, saya ngomong langsung Google saudara. Orang soalnya hobi Google. Di Google, di Gramedia, di mana-mana. Quran makna word for word. Nek bahasa Indonesianya itu kata per kata. Ditulis maknanya itu. Miji-miji. Itu ting telecek. Apa ting telecek? Wakeh. Dan yang penerbitnya itu bermacam-macam. Tapi di luar jamaah yang bisa ngaji. Makna moco, maknanya keterangan. Tidak mangkul seperti kita. Ora iso. Bahkan bapak saya, ini nggak usah orang lain lah. Bapak saya mondok 18 tahun di Termas dan Tebuireng. Tebuireng itu kono ya, kono. Rada mereka. Bapak saya itu muridnya Yai Wahid Hasim. Bapaknya Gus Dur. Bapak saya mondok di situ 10 tahun, di Termas 8 tahun. Jadi bapak saya mondok itu usia 10 tahun enggak mondok sampai usia 28 tahun. Alfiah hafal. Bukan Alfiah Bu yang untuk mijet, bukan. Alfiah itu ya kan di Malang kan ada Bu Alfiah kan. Bukan Bu Alfiah almarhum, semoga Allah paling masuk surga. Ya, Bu Alfiah itu orang jamaah. Bapak saya itu hafal Alfiah, hafal kalau Jurumiyah, Imriti, Nahwul Wadih, itu makanannya. Tapi bapak saya setelah lulus mondok itu ya nggak bisa ngaji. Maknai Quran, makna keterangan enggak. Meskipun sudah tahu, nahwu soroknya sudah tahu, tapi ternyata harus mangkul lagi. Makna bacaan makna keterangan alif lam mim semua. Jadi kita syukur sejamaah dengan 5 bab ini, jamaah ini menjadi masyarakat yang eksklusif dalam hal berilmu, bermasyarakat, berpolitik. Orang jamaah ini tidak mau berpolitik meskipun pintar. Ini orang jamaah. Jadi jangan dikira orang jamaah yang desa-desa. Desa itu termasuk Nino, itu desa saudara jamaah ya. Kaliawen itu kota ya, Kaliawen itu ya. Oh. Ngaten nggih. Skorjo. Oh, mriko niku pundi ngene? Napa? Banjarjo. Sukomoro niku nggih desa nggih. Jadi sampean ya syukur ya jadi orang jamaah ini meskipun dari kampung, meskipun ibu-ibu yang enggak sekolah setiap bulan dengerin tek. Tek itu informasinya jamaah bab masalah keilmuan, masalah politik, masalah pilihan lurah, masalah pilkada, masalah apa. Jamaah ini melek hukum. Melek politik meskipun tidak berpolitik. Itu sampingannya. Melek Quran hadis ya. Jamaah ini. Hidupnya ya Quran hadis. Karena 5 bab itu. Terus ruwata beramal. Beramal semua. Di jamaah ini ya hanya jamaah sejamaah orang ngaji itu. Mbahnya ngaji, anaknya ngaji, cucunya ngaji. Mantunya ngaji. Duduk bersama. Kalau orang tidak berjamaah sejamaah tidak pakai 5 bab. Ngaji itu sendiri. Bapak-bapak sama ibu-ibu sendiri. Nggak ada anak kecil. Di sini diakomodasi. Dan visinya kita itu panjang. Kenapa anak kecil-kecil diajak ngaji? Di masjid itu diberi tempat. Bahkan keimaman memikirkan. Ibu-ibu yang bawa anak kecil sajaknya agak ribut. Tempatnya di masjid. Tapi ternyata di masjid itu jamaah saya lihat ibu-ibu itu duduk tadi pagi. Anaknya duduk di sebelahnya. Ini bagi saya incredible. Jamaah Kaliawen, jamaah Kediri Utara 1 ini saya doakan Allah paling paham semuanya. Masuk surga Firdaus semuanya, sak keluarganya. Okay. Soalnya di tempat-tempat lain ya, saya nasihat gini itu, wah, anak kecil tuh, wah, sunduk jopo pelawayan. Bapak ibunya tidak peduli. Sementing saya paham. Padahal kalau saya paham, mestinya kan saya paham, anak saya paham. Mestinya kan bisa. Nah, ayo duduk. Itu Mbak itu. Lihat itu. Duduk bawa buku. Siapa itu sini nih? Siapa jenengmu?
Ya awakmu. Siapa jenengmu? Hah? Kelas berapa? Kelas 7. 1 SMP. Semoga Allah paring jodoh yang barokah nak. Lu kan penting lho. Semoga Allah paring jodoh yang barokah. Jodoh itu jamaah rezeki, saudara. Jodoh itu rezeki. Kadang jodoh itu nggak terlatih, enak bener. Enak jodoh itu menghibur. Kemana-mana nggak kerasan. Tapi setelah ketemu istrinya itu atau ketemu suaminya itu hatinya padam. Capek kerja, tapi setelah pulang ketemu istrinya itu atau ketemu suaminya, itu namanya jodoh yang barokah. Di mana-mana bisa ketawa. Setelah pulang tuh langsung wis ketemu istrinya tuh sedot. Nah, itu rodok gak enak nih lho ya. Rodok gak enak gitu. Soalnya di rumah dimarahin aja. Ada suami itu sama di rumah itu dimarahin aja. Tidur salah, keluar. Kenapa keluar? Masuk. Kenapa masuk? Keluar masuk. Lah itu yang betul. Keluar masuk. Bismillah. Alhamdulillah. Jos. Alhamdulillah. Sehingga ini insyaallah muga-muga paring mlebu swarga firdaus sak keluargane kula. Sing delok kula ngombe muga-muga paring mlebu swarga firdaus. Ngeten nggih, saya kenapa sih kok ngomong surga-surga? Kadang kita orang jamaah ini lupa kalau kita ini pengen masuk surga. Nggih apa nggih? Kadang-kadang kita lupa jadi jamaah ingin masuk surga. Sibuk dengan cobaan kita masing-masing. Yang organisasi dicoba organisasinya. Yang suami istri dicoba suami istrinya. Yang senang politik dicoba oleh politiknya. Tapi kelihatannya aksesorinya di jamaah. Yang pengurus dicoba oleh kepengurusannya. Noto jamaah gini, lupa surga. Bersuami istri lupa surga. Geger aja. Cita-citanya, wah anak saya harus begini, sekolahnya ini, cucu saya harus begini. Kita harus sempatkan mampir ke Cekoslowakia misalnya. Atau ke Kutub Utara. Jadi pikirannya itu lupa kalau, wah, lupa pengen masuk surga. Jamaah harus terkenal. Harus menguasai dunia. Kita ini netepi jamaah tujuan utamanya. Apa saja jamaah? Tujuannya apa? Surga. Full stop. Surga nomor 1. Biarpun orang nginu nggak pernah tahu New York jamaah. Gak penting lho, gitu. Yang penting apa? Mlebu swarga. Tapi kalau ada ukhra nang New York, alhamdulillah. Wong jane New York iki mek pro asri niku ngulon. Nyabrang Brantas nggih. Rono malih terus nyabrang segoro lah niku pedhok New York. Sudah ya, saya sengaja gini, saya ingin menerangkan kepada badan ibu bahwa saya ini menerangkan kurang hadis jamaah surga, tidak kurang hadis jamaah neraka. Dan saya memperkuat 5 bab. Adapun saya nasihat, saya beri judul beberapa judul itu supaya kita fokus. Supaya kita fokus. Saya ini belum nasihat, saya ini masih nasihat sambil introduction lah. Lah, pagi ini saya ingin bicara niat. Ya, bicara niat ini agak kontroversi nih, agak kontroversi. Bab masalah niat ditulis ya, niat. Ditulis nomor 1. Semua perbuatan hati, lisan,
dan badan yang disertai niat, disebut amal. Terus bawahnya nomor 2. Semua amalan harus disertai niat, untuk menghasilkan pahala. Nomor 3. Untuk bisa niat, seseorang harus memiliki ilmu Quran hadis yang mendasari niat itu. Bawahnya, perbuatan ibadah. Saya sebut perbuatan ya, sengaja. Perbuatan ibadah atau pekerjaan ibadah yang tidak disertai niat, akan sia-sia. Tidak berpahala maksudnya. Sia-sia, tidak berpahala. Bawahnya, perbuatan yang kelihatannya bukan ibadah. Tetapi disertai niat. Yang diistimbatkan atau disandarkan pada Quran hadis, akan menjadi ibadah. Nah, bawahnya sekarang itu cuma beberapa ya. Sebenarnya banyak sekali, cuma nanti beberapa aja supaya nggak bingung. Bawahnya ditulis ya, kesimpulan niat dari Bapak Imam Haji Nur Hasan. Tapi ini sebenarnya saya tahu ada dasar hukumnya, cuman saya berkesannya itu Bapak Haji Nur Hasan memberikan kesimpulan niat. Kesimpulan niat dari Bapak Imam Haji Nur Hasan, yang pertama, ada 3 ya. Nomor 1, menetapkan niat. Nomor 1, menetapkan niat karena Allah. Yaitu niat karena Allah, untuk Allah. Ya. Nomor 2, menata niat. Yaitu menata niat untuk disesuaikan. Menata niat pada amalan untuk disesuaikan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menata niat itu menyesuaikan atau menyesuaikan amalan yang dikerjakan dengan ayat-ayat Quran atau ayat-ayat hadis. Titik. Jadi menata niat itu maksudnya aku ingin ngelakoni opo, dalile opo. Nah, itu namanya menata niat. Yang terakhir adalah menjaga
niat. Menjaga niat. Menjaga niat supaya tetap karena Allah. Titik. Ditulis bawahnya dalam kurung ya. Ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Menjaga niat ini yang paling sulit. Sesulit, sabda Nabi, sesulit melihat semut hitam. Seperti sulitnya melihat semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Seperti sulitnya melihat semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Titik, dikurungin. Bawahnya ditulisnya. Menjaga niat amalan jangka pendek. Menjaga niat amalan jangka pendek adalah amalan yang ada mulainya, ada akhirnya. Ada mulainya, ada akhirnya. Seperti sholat, itu ada takbir, ada salam. Seperti ngaji, ada mulai, ada akhir. Jadi yang pertama itu menjaga niat pada amalan jangka pendek. Maksudnya amalan yang ada apa? Batasnya. Yang kedua, menjaga niat pada amalan jangka panjang. Amalan jangka panjang, yaitu amalan sepanjang hidup. Amalan sepanjang hayat di badan. Cekap. Saya terangkan berikutnya, kalau sampean mau nulis terserah sampean, kalau nggak mau nulis terserah ya. Ini agak kontroversi. Apa kontroversi ini Mas Nur? Penjelasan ini agak di jamaah itu agak kontroversi itu agak apa ya? Suatu hal yang banyak orang yang bertentangan. Tapi saya ingin menyampaikan keilmuannya saja. Sampean setuju silahkan, sampean tidak setuju silahkan. Ya. Kalau sampean setuju, saya memang berdasarkan dalil. Kalau sampean tidak setuju, cari dalilnya yang tidak menyetujui saya. Ngerti nggih? Tapi saya tujuannya tidak ingin mujadalah, tidak ingin berbantahan. Saya tujuannya ingin menjelaskan sesuatu supaya kita sadar, melek. Yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nasihat saya ini, saya ingin mengajak sampean semua itu berilmu yang apa? Yang meningkat dan luas. Bukan hanya cuman sudah mangkul. I try to drag you to the next level. Niku bahasa Madura nih, Pak. Madura ngen kula. Saya ingin dragging Anda, menyeret Anda kepada level berikutnya. Bahwa gini ya. Kita ini, kesalahan kita, banyak yang tidak peduli dengan niat. Padahal niat itu segala-galanya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Sesungguhnya perbuatan itu dengan niat. Artinya semua perbuatan itu harus disertai niat. Baru menjadi amalan yang nanti menghasilkan pahala. Nah, kalau ada satu amalan yang tidak disertai niat, ya, itu tidak akan ada pahalanya. Untuk bisa niat, orang itu harus tahu ilmunya. Jadi gini maksudnya saudara jamaah. Nah, perbuatan itu yang sebenarnya bukan hal baru ya. Hati itu bisa berbuat. Tanpa mulut, tanpa badan, hati itu bisa beramal.
tanpa mulut, tanpa badan, hati ini bisa masuk neraka, menerakakan fisiknya. Apa contohnya? Tanpa mulut, tanpa badan kita masuk neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu perbuatannya di mana? Munafik itu. Perbuatannya di mana? Lisannya ngomong jamaah, tapi hatinya tidak jamaah. Yang dinilai mana? Lisannya apa sininya? Meragukan kebenaran jamaah. Itu yang meragukan mulutnya apa hatinya? Yang meragukan mulutnya apa hatinya? Saudara, hati ini bisa beramal tanpa badan, tanpa lisan. Kita meragukan jamaah, jelas neraka. Kita membenci seseorang, mencintai seseorang, itu juga perbuatan hati. Cinta ada di mana, saudara? Di sini apa di sini? Di hati. Kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai imam, mencintai orang tua kita, mencintai seseorang. Saudara, sampean mencintai orang luar jamaah. Orang yang tidak setuju dengan beramir, berbeat, bertoat karena Allah. Sama cintai mereka. Itu hukumnya yang pertama sampai di neraka. Disebut munafik. Saat kita mencintai orang luar jamaah hukumnya munafik. Orang munafik tempatnya neraka paling bawah. Maka adik-adik ya. Adik-adik. Jangan mencintai orang luar jamaah. Tapi ini sulit dihindari. Karena anak-anak jamaah sekolahnya masih banyak yang di luar jamaah. SMA, SMP, SMK, kuliah. Itu tidak bisa enggak, itu bisa jatuh cinta. Jatuh cinta tidak dosa. Halo? Jatuh cinta tidak dosa. Normal. Mas, kamu umur berapa? 21. Sudah pernah jatuh cinta? Sudah. Berapa kali? Enggak. Pertanyaan kedua. Yang kamu cintai laki-laki apa perempuan? Oh, perempuan. Jos. Misalnya ada orang jatuh cinta laki-laki sama laki-laki. Saya jatuh cinta sama kamu. Kamu kok ganteng sekali sih? Padahal lanang pondok. Itu tidak normal, saudara ya. Na'udzubillah. Terus yang kamu jatuh cintai cewek orang luar apa orang jamaah? Jamaah. Tapi belum berani ngelamar. Oh, sampun. Jos, saudara. Dengarkan ini, saudara jamaah. Ini yang betul. Lelaki jamaah usia 21 jatuh cinta sama perempuan sudah melamar. Nah, itu. Dan sudah menikah. Jos, saudara. Dicontoh ini ya. Dicontoh. Berarti iso kata ya. Semoga Allah maring barokah, Mas. Sak keluarganya masuk surga Firdaus. Haji mabrur yang barokah, punya roh yang barokah, punya mobil yang barokah, jadi penerus perjuangan para jamaah ila yaumil qiyamah. Ini yang saya pengen ini. Nanti nasihatnya ada judul tersendiri. Ya, sekarang. Bismillah. Saudara, alhamdulillah. Cinta itu bisa dosa. Mencintai orang luar jamaah dosa. Mencintai orang yang ahli ilmu, orang yang ahli ibadah, kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma cinta, senang saja, mendukung, mendoakan perbuatannya. Semua yang diperbuat dia kita dapat kiriman pahala. Almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang beserta orang yang dicintai. Almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu beserta orang yang siapa? Dicintai. Cinta itu perbuatan mulut apa hati, saudara jemaah? Sama makanya Nabi Muhammad SAW berdoa doanya Nabi Dawud. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni
hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, jadikanlah saya cinta kepadamu. Dan cinta kepada orang-orang yang cinta kepadamu. Dan saya minta kepadamu semua amalan perbuatan, lisan, hati, pikiran, badan saya. Berilah saya perbuatan-perbuatan yang saya bisa jatuh cinta kepadamu. Mencintaimu. Dan jadikanlah cinta saya kepadamu lebih saya cintai daripada saya sendiri. Cinta saya pada keluarga saya atau air yang sejuk di tengah padang pasir yang panas. Saudara, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang beserta orang yang dicintai. Sampean melihat di kelompok sampean, di desa sama di daerah sampean. Ada orang yang tertib sholat, tertib ibadah, tertib baca Quran. Sampean suka dengan dia. Dikatakan atau tidak dikatakan. Kalau Nabi bilang, kalau kamu mencintai seseorang, menyenangi seseorang, bukan cinta yang antara laki perempuan ya. Cinta itu menyenangi seseorang karena perbuatannya, katakanlah. Uhibbuka fillah. Uhibbuka apa? Fillah. Saya suka cinta sama kamu dalam urusan Allah. Saya suka melihat kamu, itu betul-betul cinta yang murni, saudara. Cinta yang tanpa pamrih. Tapi kadang cowok sama cewek itu cintanya masih pamrih. Saya mencintai kamu. Nah, itu masih dipertanyakan. Mencintai kamu itu betul-betul saya cinta kamu atau saya mencintai diri saya sendiri. Karena saya cinta kamu karena kamu cantik, kamu punya duit, kamu punya pangkat. Sehingga nanti kalau kamu hidup kalau saya mau jadi istri saya akan senang, saya akan bahagia. Atau sebaliknya. Mas, saya cinta sama kamu, mas, sekarang kamu kaya, punya ganteng. Jadi nanti kalau saya jadi istri kamu, saya akan bahagia, punya duit, punya rumah, punya ini. Itu cintanya masih dipertanyakan. Tapi kalau cinta yang murni itu adalah seseorang mencintai seseorang karena keimanannya, akhlaknya, ibadahnya. Sehingga apapun yang dikerjakan orang itu kita dapat pahala. Surganya jejer nanti. Makanya man ahabba lillah wa abghadha lillah wa atali wa manailah faqad istakmalal iman. Siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, berarti dia menyempurnakan iman. Jadi saudara jamaah, saya balik lagi masalah niat. Kita tadi ngomongin cinta terlalu banyak. Niat kita ini meskipun hati itu ada berbuatnya, sama tidak percaya, kafir, neraka. Ragu-ragu, munafik. Iman, surga. Mencintai seseorang karena Allah, surganya jejer dengan orang itu. Mendoakan karena Allah, surganya jejer orang itu. Nah sekarang, niat. Niat ini sejamaah, kita mencintai seseorang, niatnya apa? Ya toh. Meskipun ini boleh ngomongin yang lainnya. Cintanya laki dan perempuan itu tidak sama dengan cinta kita kepada urusan agama. Nabi menghalalkan, mengizinkan, membolehkan, mengesahkan cinta pamrih. Apa cinta pamrih itu? Cinta pamrih itu cinta yang memang saya ingin sesuatu. Coba. Tungkahul mar'atu apa? Li arba'in. Perempuan itu dinikah karena 4. Lima liha atau lijamaliha, wali maliha, wali diniha, wali hasabiha, wali diniha, fakfar biladidin. Jadi seorang perempuan itu dinikahi karena 4. Pertama karena cantiknya. Terus kaya. Keturunan orang baik. Terus agamanya. Lah Nabi milih. Biasanya mata manusia itu yang dilihat itu cantiknya, kayanya dulu, baru keturunannya, baru agamanya. Tapi Nabi bilang, pilihlah yang dari bawah. Karena yang bawah ini yang paling atas. Yang dianggap orang paling bawah itu yang paling atas. Pilihlah agamanya. Cari perempuan yang beragama, terus keturunan orang baik, baru hartanya, baru cantiknya. Nah, perempuan juga gitu. Menikahi laki-laki, mau dinikahi laki-laki. Karena gantengnya, karena hartanya, karena keturunannya dan karena paham agamanya. Pilihlah yang paham agama. Dan ini kan pamrih, saudara. Karena kalau kita menikahi ini, kehidupan kita mudah. Kalau paham agama, kita terlindungi. Kita disaksikan baik.
Kalau laki-laki, laki-laki menikah istri yang paham, well, anak-anaknya terlindungi. Nah, jadi menikah, oh kamu ini cintanya nggak murni, kamu cintanya karena bensin. Halal menurut Nabi. Apa bensin? Karena cowoknya itu punya mobil. Kan bau bensin, saudara. Dulu namanya cinta karena bensin. Bukan penjaga pom bensin, bukan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi Nabi bilang, cintailah yang apa? Beragama. Dan itu juga pamrih. Kalau udah cinta agama itu nggak ngelihat hartanya, nggak lihat gantengnya, nggak ngelihat cantiknya, nggak ngelihat yang dilihat ya kefahaman agamanya. Dan itu yang diserukan oleh Nabi. Nah, balik kepada niat, saudara, bahwa niat itu pekerjaan hati yang harus disertakan dalam semua amalan. Nah, amalan itu amalan hati, amalan lisan, amalan badan. Itu harus disertai niat. Kalau tidak disertai niat, meskipun kelihatannya ibadah, itu akan sia-sia. Terus kalau mau amal, harus punya ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa. Contoh, yang paling simpel saudara jamaah, bersisir. Saya ini jarang pakai topi, saudara jamaah. Cuman di sini saya sungkan sama Pak Imam daerahnya, jamaah. Ya. Pakai top juga jarang, biasanya pakai baju, tapi langsung diseret sama itu Ustaz. Oh iya, tulisannya Ustaz, saudara. Ya, contoh rambut. Ya, rambut. Ini bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu. Nabi bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrim sya'rahu." Yang punya rambut, muliakan rambutnya. Syarat pertama untuk niat itu harus punya ilmu. Saya punya ilmunya. Sehingga saya, ini yang paling ini ya, ini sudah berkembang lagi. Ketika saya potong rambut, ya, ketika saya ngecat rambut saya agak coklat-coklat ini sejamaah. Ini saya cat. Saya tahu sunnah bahwa ngecat rambut itu sunnah. Ngecat rambut itu sunnah. Jangan hitam yang kelam, karena itu hanya boleh untuk perang. Kalau hari biasa, ngecat rambut itu dicat coklat atau brown, coklat brown, sama ya. Coklat, brown, atau coklat. Jadi ngecat rambut itu sunnah. Nabi bilang ngecat rambut itu sunnah, cuman jangan hitam. Kecuali untuk perang. Saya jamaah ya, saya potong rambut, saya keramas, saya sisir. Itu bagian dari memuliakan rambut. Supaya istri saya kalau cium kepala saya itu baunya enak, nggak apa. Kan ngoten lho. Kadang suami istri itu ngerangkul, cium rambutnya. Rambut dicium itu berarti kasih sayangnya tinggi, saudara. Yang dicium itu bukan hanya pipinya, kupingnya, jempolannya, bukan gitu, saudara. Lah, orang sampean semua di sini tadi berangkat ke sini saman keramas atau sisiran rambut atau pakai topi. Saya tanya, sampean sudah berniat apa? Makanya innamal a'malu binniyat itu semua amalan harus ada pahala atau tidak, harus dengan niat. Nah kalau mau niat, sampean harus tahu dalilnya. Setelah tahu dalilnya, sampean harus tahu hikmahnya. Tahun lalu di sini saya menjelaskan bab masalah hikmah. Jadi itu bagi jamaah-jamaah yang belum mendengarkan nasihat bab hikmah, coba dengarkan. Karena semua nasihat saya baliknya kepada hikmah. Orang tuh kan, mangkana lu syarun falikrim sya'rau. Siapa yang punya rambut, muliakan rambutnya. Ya cuma disisirin saja. Bukan menyisiri saja. Memotong rambut, trimming, mengecat rambut, memberi minyak, memilih sampo yang bagus supaya rambutnya nggak protol. Ya toh, kalau pakai topi, pastikan topinya itu ada anginnya. Kalau sering pakai topi yang topinya tidak ada anginnya, nanti rambutnya kepalanya panas, gampang merotoli. Saya itu gampang merotol rambutnya. Jadi semua perbuatan itu dengan niat. Lah niat itu harus berdasarkan ilmu. Kalau tidak diniati, sampai yang tadi datang ke sini, pagi misalnya keramas, sisir rambut apa saja, nggak ada pahalanya. 0. Soalnya apa niatnya? Ben ganteng, ben rapi. Untuk apa? I don't know. Saya nggak tahu.
Padahal kalau untuk apa itu kita harus bisa menjawab, ini ayat Quran apa hadis. Atau istimbatnya. Ambil hukum dari Quran dan hadisnya. Jadi niat itu jemaah nggak sembarangan. Sekarang yang agak naik dikit. Agak keras dikit saja jemaah. Sholat 2 rakaat sebelum sholat wajib. Sampean datang masuk masjid di situ, belum. Sudah azan sholat 2 rakaat. My question is, pertanyaan saya is, niatmu apa? Kadang orang itu blank. Padahal Allah paling benci dengan qalbun ghafil. Allah itu paling benci dengan hati yang lupa, hati yang kosong. Mengerjakan satu perbuatan ibadah, tapi nggak tahu maksudnya. Membaca Fatihah, tahu-tahu wala dolin, amin. Membaca surat, tahu-tahu sudah apa? Waqala kafi ya laitani kuntu turaba. Ngerti maksudnya. Padahal tidak boleh baca Quran. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Orang-orang itu apa enggak tadabbur ketika Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tidak tadabbur? Kalau kamu enggak tadabbur berarti hatimu tertutup, berarti hatimu lupa. Sholat berjamaah, mau sholat, niat saya apa? Kalau sama nggak punya niat apa-apa, sama kelihatannya sholat sudah jamaah nggak ada pahalanya. Ekstrim, keterangan ini sangat ekstrim. Saya nggak tahu sama niat kerjain apa. Coba dijawab ya. Gak usah saya tunjuk. Sholat 2 rakaat sebelum sholat wajib, niat sampean apa? Muniam. Tahiyatul masjid. Apa lagi? Hah? Untuk mendapatkan tambahan pahala. Cuman itu. Yaitu oleh apa? Hah? Biar masuk surga. Dalilnya apa? Jadi kalau ngomong harus punya dalil Quran hadis. Taman pala betul. Masuk surga, semua masuk surga, Mas. Tapi you have to know the dalil. Yang tadi apa? Badal wudu. Tahiyatul wudu padha ae. Badal wudu tahiyatul wudu sama. Terus apa lagi? Yang mendalili orang sholat sebelum sholat wajib antara 2 azan. Saudara jamaah, segini banyaknya sampean blank. Dan segini banyaknya itu enggak semuanya jamaah bodoh-bodoh, semuanya banyak yang mubalik. Dan semuanya sudah khatam kitabus shalah, sudah khatam sholatun nawafil. Tapi blank. Ini blank itu maksudnya kosong. Kadang kita itu langsung ini menunjukkan bahwa kita ini kebanyak hatinya yang lupa kepada Allah. Cuman sholat doang. Padahal jamaah, sholat 2 rakaat sebelum sholat wajib itu, berdalil-dalil di kitab nawafil aja. Nggak usah ngomong Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud. Kitab nawafil. Di kitab shalah yang sudah kita kaji. Pertama, tahiyatul wudu. Tahiyatul masjid. Baina kulli adzanaini salatun. Terus masuk aja semuanya. Koncoku akrab tapi lali jeneng. Pak Mahmud. Mahfud. Makmun. Makmun itu orang yang diharapkan. Diharapkan masuk surga. Semoga Allah paling masuk surga jangan. Surga Firdaus sak keluarganya. Ngoten nggih? Sing penting mlebu surga. Pak Mamun tadi bilang untuk menambah pahala. Itu berdasarkan dalil orang yang sholat wajibnya kurang akan ditambahi dari sholat sunnahnya. Jadi
Saudara jamaah, kita harus dengan sadar ketika kita mengerjakan satu ibadah. Dan itu akan dapat pahala. Dan itu ditulis oleh Allah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang ditulis apa yang niatnya? Tadi yang depan saya ini ada bilang tahiyatul wudu. Ya dapatnya tahiyatul wudu itu tok. Kalau Pak Mamun mau dapat pahala cuman apa? Menambah pahala sih, cuman tambah pahalanya. Enggak ada tahiyatul masjid, enggak ada baina kulli adzana ini salatun, enggak ada, enggak ada. Nah, apa boleh sekarang itu niatnya didobolkan? Boleh. Saya niat salat 2 rakaat ini, saya niatin tahiyatul masjid, saya niatin baina kulli adzana salatun, saya tahiyatul wudu, terus saya supaya nanti saya niatin ada dalil kalau sholat saya jamaah kurang, apa wajib saya kurang, ditembelin, diniatin dengan itu. Itu yang disebut noto niat. Nah, Bapak Imam almarhum, pertama tetapkan niatmu karena Allah. Yang kedua, toto niatmu. Di toto niatnya itu maksudnya mau mengerjakan dalil apa? Makanya, nggih, kula aturi jenengan sedanten nggih sing pun krungu, sing pun mubalek, kejaba sing dereng nate mireng, yang sudah pernah mendengar kecuali yang belum pernah mendengar. Salatnya orang yang alim faqih dengan salatnya orang yang tidak alim faqih itu bedanya antara langit dan bumi. Bainas sama wasumur sab. Bainas sama iwal ard, saudara. Jadi salatnya orang yang faqih dengan sholatnya orang yang tidak faqih itu pahalanya, derajatnya, tingkatnya itu langit bumi. Karena apa? Kalau orang faqih sudah sama sak sholatan ini pahalanya bisa tumpuk. Tidak terhingga. Ya enggak faqih ya, sholat kadang blank malah kosong. Sholat tapi gak ganjaran nih, kosong. Kalau mau dia wajib, sholat wajib. Wajibnya cuma gugurin kewajiban, keistimewaannya, kefadolannya, apanya semua kosong. Itu perbedaan orang yang alim faqih dengan orang yang tidak alim faqih. Maka Nabi mengatakan apa? Fadlul alim alal abid kafadil qamar ala sa'iril kaukab. Keistimewaannya orang yang alim faqih itu mengalahkan orang ahli ibadah seperti bulan mengalahkan semua bintang. Jauh, bedanya sangat amat jauh. Saudara, ada satu cerita ya, untuk satu cerita ini supaya sampean bisa membedakan hikmah pengertian yang didengar oleh Allah dengan pengertian orang biasa. Waktu ngaji Syarah Asmaul Husna itu ada cerita seorang sahabat yang ditipu. Dia mau perjalanan, nyebrang padang pasir, ya jemaah, sendiri. Terus ada orang yang nunut. Pak mau kemana? Oh saya mau ke sana. Ke sana, oh saya juga mau ke sana. Boleh ikut enggak? Boleh. Oh ya sudah. Saya soalnya kalau ada kawannya kan enak musafir. Itu di tengah padang pasir yang jauh selatan, utara, timur jauh. Yang orang yang nunut ini ternyata perampok. Rompak. Begal. Terus dia bilang gini, Pak, saya ini rampok, kamu harus serahkan barangmu semua, kudamu, ontamu, begalmu, semua harus serahkan ke saya. Dan kamu saya bunuh. Ada sahabat ini, loh, kamu rampok tak? Iya. Lah ngapain kamu mau bunuh saya? Kan kamu ambil semua barang saya, anyway saya akan mati. Anyway saya akan mati. Anyway ini tuh apa ya? Hah? Paling-paling saya juga mati, kamu ambil, saya mati. Saudara, dia bilang gini, saya tidak mau, saya pokoknya setiap ngerampok harus bunuh orang yang saya rampok. Karena saya tidak mau, suatu saat nanti kamu ketemu saya harus ngomong, loh ini pernah ngerampok saya dulu. Pokoknya saya bunuh. Saudara, dia, pokoknya kamu saya bunuh. Ya sudah, kalau kamu memang ingin bunuh saya, silahkan. Tapi boleh saya minta izin enggak? Saya mau sholat 2 rakaat.
dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat sudah jamaah, ya rampok ini kan sering ngerampok, dia tahu orang Islam itu gimana. Salam itu jamaah, pedangnya sudah diangkat. Pedangnya sudah diangkat. Si orang iman ini, ya toh, katanya itu seorang sahabat itu, dia cuman baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Cuman 3 kali tok, saudara. Dan itu dia udah nggak ngeliat kemana-mana. Cuman nunduk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tahu-tahu ada orang berkuda. Naik kuda kencang itu, bawa tombak, spears itu. Tangan satunya kuda ini masih jauh. Nah, pedang ini udah mau jatuh. Saking cepatnya nggak bisa itu, langsung tombaknya dilemparkan. Sap. Itu pas kena ulu hatinya si rampok itu. Calap. Nah, kena ulu hatinya jamaah langsung blak. Lah sahabat ini yang nggak tahu loh. Kok tahu loh? Kok ada orang berkuda? Terus kaget, alhamdulillah selamat. Ceritanya, kamu siapa? Dia bilang, saya malaikat dari langit ketiga. Dengarkan ini semua. Bismillah kamu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim yang pertama itu getarannya sampai di langit ketujuh. Getarannya sampai di langit ketujuh. Pintu langit pertama buka ketika kamu membaca Bismillah, kerotek buka. Saya sebagai malaikat di tingkat ketiga itu, siapa sih yang memelas di bumi ini kok sampai suaranya, getarannya sampai langit ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu bismillah yang kedua, begitu lagi sampai langit ketujuh itu goyang. Langit kedua buka. Setelah kamu baca bismillah yang ketiga sama, suaranya sampai ke langit ketujuh, saya izin kepada Allah karena saya dari langit yang ketiga. Ya Allah, saya izinkan menyelamatkan orang ini. Turun, diizinkan orang turun. Makanya juga keburu-buru itu pedangnya sudah mau jatuh. Dilemparkan itu. Sejamaah, tahu nggak? Sahabat ini mengerti maknanya bismillah. Bahwa bismillah ya awal kulli syai. Bismillah ini bisa untuk minta pertolongan. Terus bismillah ini bisa untuk cuma bismillah tok, saudara. Coba sama lihat. Bismillah menolak sihir, menolak jin setan, keluar rumah bismillah, masuk masjid bismillah, semua bismillah. Cuma bismillah tok, tapi dia hatinya, keilmuannya itu sudah Ar-Rahman. Coba teman lihat Ar-Rahman. Sahabat ini tahu bahwa Ar-Rahman itu maknanya Allah Maha Pengasih. Allah memberi tanpa kita minta. Dan dia berkata dengan sungguh-sungguh dari hatinya. Itu orang yang paham. Apa itu? Coba tak, ruangan ini, yang di masjid, yang di luar, yang di atas. Saya tanya, pernah tidak sampean minta kepada Allah, ya Allah, jalankan saraf-saraf badan saya. Ya Allah, jalankan kedipan mata saya. Ya Allah, jalankan semua otot-otot saya. Sama tidak ada kamu berdoa gitu. Ya Allah, jalankan jantung saya. Sama tidak akan berdoa begitu kalau sama tidak sakit jantung. Padahal saudara jamaah, yang ada di badan kita ini Allah ngasih tanpa kita minta. Lidah kita bisa ngerasain pahit, manis, kecut. Ini nikmat besar. Kita tidak pernah minta, tapi Allah memberi. Saudara sama beritahu ya. 2017 kemarin itu saya nerobos di Jakarta Selatan 2. Lenteng Agung, Gang apa? Gangnya Gang apa, saudara? Banyak orang Betawi yang aneh, saudara. Kan dikasih Gang apa tuh? Gang apa? Terkenal Lenteng Agung itu Gang apa? Masjid Jamaah. Di situ ada perempuan jamaah, saudara jamaah, yang tidak diberi rezeki Allah itu, tidak diberi rezeki bisa ketip. Ini, tahu nggak ketip ini apa? Kedipan mata. Apa? Kedip. Dia kalau kedip, saudara jamaah, ini perempuan, gadis. Kalau kedip itu, kalau dipaksa kedip gini, itu sakitnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sakit sekali. Dia kalau kedip itu harus pakai obat tetes air mata, air tetes ini, tetes mata. Segini botol gini harganya 3 juta.
Jadi dia kalau mau kedip, ngetesin tes, baru kedip pelan-pelan. Sampai ket isuk mang wis kedip ping pira kok. Dari tadi pagi sama udah kedip berapa kali. Ketap kedip. Apa maneh manten anyar mambengi lho. Wah. Ketap kedip. Nah, sahabat ini sudah mengerti maknanya Bismillahirrahmanirrahim tanpa minta tolong ya Allah, tapi niatnya ya Allah berilah saya pertolongan. Saya tidak tahu menyebutkannya bagaimana, caranya bagaimana, pokoknya saya minta pertolongan. Ternyata Allah mengutus malaikat dari langit ketiga numbak ulu hatinya si perampok. Ini kalau kita berilmu. Begitu juga niat. Sama kelihatannya sholat ya. Subhanallahnya orang alim saudara jamaah dengan subhanallahnya orang biasa. Itu beda jauh bobotnya. Kamu tahu nggak? Masih ingat Bapak Imam Majidul Hasan sama? Ingat nggak sih sama? Yang sepuh-sepuh ini loh. Bapak Haji Nur Hasan itu jamaah cuma bilang, jamaah kita jamaah ya. Ada duri, ada beling, cuman dipegang gini jamaah. Bismillah, gulung-gulung. Duri, beling, saudara jamaah kita, badan kita malah bajunya suruh lepas. Terus kita berguling-guling di atas duri. Enggak apa-apa, cuman Bismillah, ayo sampean muni yo. Bismillah gulungan nang riyo. Bolong kabeh lho. Nah gitu. Apa? Karena beda apa? Yang ucapkan beda. Lakonnya beda. Keimanannya, hikmahnya beda jauh. Makanya kalau ketemu orang alim sama Pak, mohon doa Pak. Ketemu orang alim ibadah Mas, titip doa. Dan itu kelakuannya para sahabat dan tabi'in sampai hari ini. Di Mekah Madinah sejamaah, zaman kalau ketemu orang-orang Arab ya. Saya di Amerika itu ketemu namanya Abdullah siapa gitu. Dia ndas-ndasannya Ikhwanul Muslimin. Ada yang ndas-ndasannya Hizbut Tahrir. Wah, pokoknya jenggotnya sak mini Quran apal bahasa Arab ini memang sejak kecil bahasa Arab saudara. Mimpinya Arab, kentutnya Arab, semua Arab, saudara. Itu ketemu saya, tahu kalau saya itu imam, maksudnya mubaliknya jamaah. Padahal saya pakai celana jeans, jaketnya Hard Rock Cafe. Las Vegas Hard Rock Cafe, saudara. Dihadiahin orang jamaah. Itu ketemu saya, dia nggak ngelihat Hard Rock Cafe, nggak lihat jeans saya. Karena dia tahu, oh ini mubaliknya jamaah ini. Saya dirangkul, dicium kepala saya. Orang Arab itu kalau ulama dengan ulama itu yang dicium bukan tangan, tapi kepala saya dicium dan dia bilang, doakan saya minta doa ke kamu, saya bantu doa. Doakan saya yang baik-baik. Karena apa? Beliau tahu saudara jemaah ya, orang ini tahu kalau kita itu perlu minta doa orang yang alim. Lah dia nganggap saya alim karena saya bisa maknain Quran, menerangkan hadis, saya punya murid. Itu bagi dia itu alim. Lah kita sejamaah karena sama juga tahu bahwa orang alim itu ucapannya beda. Nah alim itu, yang berilmu itu bukan ilmu dalalahnya. Ngerti nggak betul? Berhikmah. Ngerti maksudnya ayat-ayat sahabat ini. Kalau maknanya cuma Ar-Rahman Allah Maha Pengasih. Yaitu sifat Allah di dunia, orang iman, orang kafir, makhluk Allah semua diberi oleh Allah. Ar-Rahman. Padahal kalau maknanya Ar-Rahman itu bisa berjuta-juta lapis. Bukan hanya, maknanya, pengertiannya itu bukan hanya 1, 2, 1000, bukan jutaan. Tak terhingga. Ar-Rahman. Nggak ada yang bisa mengertikan. Kalau sampai muncul itu dari Nabi. Nabi menerangkan Ar-Rahman itu begini. Kalau di Ibnu Katsir itu sampai halaman berapa itu? Nah, niat saudara jamaah, balik lagi bahas masalah niat. Niat itu kita semua ibadah harus sadar. Di Jakarta ada orang tuh langsung, saya nasional nggak di meja tinggi gini, mejanya pendek gini. Orang di depan saya lo ngacung saudara. Jadi berdiri terus ngacung, kan tinggi sekali saudara. Tanya, tengah nasihat tanya.
Berarti kalau kita ibadah itu harus sadar betul. Selamanya berarti pahala saya bagaimana? Mas, pelan-pelan. Pelan-pelan. Pertanyaannya apa? Berarti kita ibadah tuh harus sadar betul apa yang kita kerjakan. Terus pertanyaan saya tanya. Pertanyaan teman, boleh nggak ibadah itu lupa? Zaman lupa sholat sampean. Maksudnya blank. Nggak ngerti apa yang baca. Ya nggak boleh. Ya sudah, jawabnya itu. Ibadah itu harus sadar betul apa yang kita kerjakan. Dalilnya mana? Wudhu harus sadar betul. Nggak boleh ngelamun. Dan yang dibenci Allah adalah qalbun ghafil. Orang yang lupa. Sholat Allahu Akbar, tahu-tahu salam, saudara. Soal pikirannya itu senang purwasri, senang ngone papar, nang pasar ngino, pasar sapi, di pasar sapi kemarin. Wah, sekarang kan dia sholat takbir loh, moro-moro salam loh. Kok salam? Ya nggak mau nang biaye mang loh. Saya itu nih loh, ada orang seperti itu. Sampai saking lupanya sudah jamaah lupa sampai 3 kali. Allahu Akbar, Fatihah kulu. Masa sudah 2 rakaat itu. Iki siji ta loro ya. Tak tambahin loro. Mau nambahin 2 itu loh. Saya ini sudah nambahin 2 apa baru 1? Tambah mana sholat itu loh. Mari ngono terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya aku mang lali ya ngono. Baru ruku, baru sujud. Berarti sak sholatan laline ping pira lho? Itu belum yang lain-lain, saudara, ngelamunnya. Ya kita ini kebanyakan, kita ini orang yang blank, lupa. Apalagi masalah niat. Jadi niat harus ditetapkan. Sampean ya, saya tanya ya. Datang di pengajian ini, niatnya apa? Bu, kenapa niatnya Bu, mengaji mriki Bu? Nggih, jenengan. Menambah kepahaman. Jenengan, kenapa Bu? Mencari surga. Kenapa malah? Masih apa niatnya datang ke sini? Mencari kepahaman. Nah, situ ambil ping itu. Kamu niat mau ini? Mencari kepahaman. Nggih, mencari kepahaman. Pak kacamata. Nggih, panjenengan niate mriki napa? Napa niate mriki? Hah? Ngaji. Oh, niat ngaji. Cari ilmu. Jos. Paling top itu saja. Apalagi Bu jenengan sing kudu niku. Niate napa mriki jenengan? Nyari ilmu supaya dinaungi oleh para malaikat. Saudara, baru datang ke sini aja sudah jamaah. Niat itu beda-beda. Oh, saya cuma namrin jami. Saya taat sama imam saya. Well, itu yang disebut Nabi. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu diberi pahala itu berdasar niatnya. Ada niatnya itu yang sangat tinggi, ada niatnya. Kalau niatnya mencari ilmu, itu yang paling top. Meskipun niat yang lain-lain juga top. Tapi itu paling top. Karena apa? Niat datang, ini saya mau datang ke Kaliawen cari ilmu. Cari kepahaman, ada dalilnya satu. Wa innamal fiqhu bittafaqquh. Orang paham itu dengan mencari kepahaman. Ya, dapatnya kepahaman itu, pahala kepahaman. Bukan dapat pahala yang lain-lain. Kalau cari ilmu itu baru man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu thoriqan ilal jannah. Baru keluarnya tok dari rumah itu udah diberi hadiah oleh Allah, mudah masuk surga. Belum dapat ilmunya, baru jalan tok. Di sini dilindungi malaikat, didoakan ikan-ikan makhluk Allah sak jagat raya ini. Apalagi ditambahin, saya mau mencari ilmu, mencari kefahaman, mencari pahala, mentaati imam saya, mendengarkan ijtihad imam saya, amrin jami' di sini. Well, pahala sampean bertumpuk-tumpuk-tumpuk. Karena yang sebutkan tadi itu hadisnya berbeda-beda. Makanya kalau mau berilmu, mau berniat, harus punya ilmu. Nah inilah yang disebut oleh Bapak Imam Haji Nur Hasan almarhum. Netapkan niat,
Menetapkan niat karena Allah, terus baru noto niat. Dan noto niat ini yang akan mendatangkan banyak pahala. Yang berikutnya adalah menjaga niat. Nah ini yang paling sulit. Jaga niat itu paling angel. Terutama kayak kula ngeten iki lho. Penggani nasihat. Ya toh. Nasihat terus kemana-mana nasihat. Ya saya bisa kabur maketan. Nggih. Saged kabur maketan. Saya juga bisa sombong. Saya juga bisa pamer. Saya juga bisa merasa pol sendiri. Saya bisa riakan wa sum'ah. Ya tahu saya ini nasihatnya paling jelas atau begitu. Oh cobaannya banyak. Nggih, kudu nyedhek nang Gusti Allah, kudu akeh sujude, kudu akeh salat bengi. Harus banyak sujudnya, harus banyak. Semua kita sama. Saya juga semua. Bukan hanya saya saja, sampean jamaah biasa juga banyak cobaannya. Karena kita masing-masing kita punya cobaan sendiri-sendiri. Kan gitu kan jamaah? Masing-masing kita punya cobaan sendiri. Saudara, balik lagi ya. Menjaga niat itu yang paling sulit. Karena orang bisa kehilangan niat, bisa tidak karena Allah, bisa lupa dengan niatnya, dan ingin bukan dari Allah, itu tidak sadar, sulit mendeteksinya, sesulit melihat semut hitam di atas batu hitam di malam yang